Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Briana Sasongko, perwakilan dari SD Muhammadiyah 1 Karanganyar, akan menyampaikan tausiah dalam rangka acara Public Speaking Contest tingkat Kabupaten Kebumen, pimpinan ranting IPM MIBS Kebumen tahun 2022. Pesantren MIBS Kebumen, sewindu semakin maju. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri, ustaz dan ustazah serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terpisah jarak di antara kita, namun kita tetap dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, sungguh bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Tidak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ayah atau ibu, mama atau papa di rumah. Mereka adalah orang tua kita. Pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita sedang berada dalam perut ibu? Betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi, namun sekalipun ia tak pernah mengeluh, karena ada makhluk lain yang ia bawa, yakni kita sendiri dalam perutnya. Sementara ayah setiap hari bekerja tak kenal lelah untuk kelahiran kita. Begitu pula setelah kita lahir. Mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Ayah banting tulang mencari uang hanya untuk membiayai hidup kita agar kita bisa makan dan sekolah dengan baik. Bayangkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta kekayaan dan anak. Nah, sementara ayahku berkeinginan menguasai harta milikku dalam pembelanjaan. Apakah yang demikian ini benar?" Maka jawab Rasulullah, "Dirimu dan harta kekayaanmu adalah milik orang tuamu." Begitulah syariat Islam menetapkan betapa besar tanggung jawab, betapa besar hak-hak orang tua atas anaknya. Bukan saja ketika sang anak masih hidup dalam rengkuhan kedua orang tuanya, bahkan sampai ia sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Tentu saja
Hak-hak yang agung tersebut sebanding dengan besarnya jasa dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Sebagai anak, sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengekspresikan rasa bakti dan hormat kita kepada kedua orang tua. Memandang dengan rasa kasih sayang dan bersikap lemah lembut pun termasuk birrul walidain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepenggal kisah tadi patut kita teladani. Ingatlah bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Akan tetapi, banyak manusia zaman sekarang yang tak lagi mau memperhatikan orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakakannya atau membunuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya antara lain membuat keduanya menangis dan bersedih, membentak keduanya dengan suara keras dan kasar, berkata dan kesal terhadap perintah ibunya, dan masih banyak lagi. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan bakti kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.